Assalamualaikum, salam sejahtera, salam budaya, dan salam lestari untuk kita semua. Di video kali ini saya ingin membagikan untuk pembuatan kompos dengan metode ember tumpuk. Alat pengkomposan dengan ember tumpuk ini cocok untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi rekan-rekan, jika terutama ibu-ibu ini yang punya masalah limbah rumah tangga, limbah sisa dapur, ini bisa dimasukkan di ember tumpuk ini dan nanti bisa diolah. Jadi kita nanti akan kita panen dua macam ya rekan-rekan. Yang di atas ini nanti untuk pupuk padatnya, nah, dan kemudian yang di bawahnya ini nanti untuk pupuk cairnya. Nah, untuk ember tumpuk ini kita menggunakan media dari larva lalat hitam atau yang istilah trennya itu BSF, Black Soldier Flies. Nah, larva lalat hitam ini rekan-rekan bisa googling ya manfaatnya apa dan cara kerjanya seperti apa. Black Soldier Flies atau lalat hitam, kalau rekan-rekan ada yang belum pernah mempelajari, jadi lalat hitam ini dalam bahasa Indonesia ada yang mengistilahkan dengan lalat tentara hitam. Kalau rekan-rekan googling ini, di situ akan banyak muncul ya. Apa fungsi dari lalat tentara hitam? Ada yang menyebutnya dengan maggot BSF. Maggot BSF sendiri merupakan larva dari telur serangga lalat yang bernama Black Soldier Fly. Lalat yang identik dengan serangga kotor ini seakan sirna dengan adanya lalat BSF sebab ia bertugas sebagai pengurai sampah organik yang sangat baik. Apakah ini berbahaya bagi kesehatan? Karena kita kalau mendengar kata lalat itu kan jijik ya. Mbak Google ini sudah terjawab juga ya. Lalat BSF tidak berbahaya terhadap kesehatan. Kalau rekan-rekan menelusuri itu secara famili itu memang satu famili ya, satu keluarga dengan lalatnya, lalat rumah kalau istilahnya. Tetapi dia termasuk genus Hermetia illucens. Jadi berbeda dengan lalat rumah pada umumnya. Di beberapa tempat maggot dari lalat BSF ini dipanen untuk berbagai bahan, termasuk juga untuk bahan campuran pakan ternak karena proteinnya tinggi. Bahkan di sini sudah di Google ini ya, maggot kering juga bisa dikonsumsi manusia, rasanya enak, proteinnya tinggi. Di Belanda untuk sereal, di Thailand tumis fresh maggot dijual 175.000 satu piring. Nah, ini yang juga perlu rekan-rekan ketahui terkait dengan siklus hidup BSF. Perlu kita pahami untuk siklus hidup dari lalat BSF ini ya. Karena yang akan kita manfaatkan ini tentu saja larvanya, yang selama dia menjadi larva ini dia akan memakan bahan-bahan organik yang kita sediakan gitu, semua bahan organik gitu ya. Untuk larva dewasanya itu 0 sampai 21 hari. Kemudian prepupa, kemudian pupa. Nah, kemudian lalat dewasa dia bertahan hidup sampai kurang lebih 14 hari ya. Dia memang tidak makan selama itu. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan regenerasi. Betina mati setelah bertelur, jantan mati setelah kawin. Nah, kemudian telur yang dihasilkan itu 500 sampai 900 telur. Makanya di ember tumpuk yang kita buat itu ada lubang yang itu nanti untuk lalat hitam betina ini akan meletakkan telurnya. Seberapa jumlah populasi larva dari BSF ini yang kita butuhkan untuk satu ember tumpuk? Dari pengalaman kami, kurang lebihnya 1 kilogram larva ini dia juga akan memakan kurang lebih bahan organik 1 kilogram juga gitu, seperti itu. Dengan seperti itu, kalau di rata-rata di tempat kami itu kan misalnya satu rumah tangga itu satu hari menghasilkan 1 kilogram bahan organik sisa dari limbah dapur, itu berarti kan kebutuhan untuk ember tumpuk ini ideal ya. Cukuplah untuk kebutuhan pengkomposan dari rumah tangga. Kita perlu membuat rumah bagi mereka, bagi larva lalat hitam itu, agar mereka bisa membantu proses pengkomposan kita. Ember tumpuk ini bahan-bahan yang diperlukan ember bekas, saya menggunakan ember dari kaleng cat yang bisa dicari di tempat rosok atau kios-kios alat rumah tangga di pinggir-pinggir jalan. Kalau di rosok ini saya beli 10.000 kemarin satunya.
tapi perlu dibersihkan dulu ya rekan-rekan. Selain ember, 2 buah ember yang nanti akan kita tumbuk, itu kita juga memerlukan keran bekas, atau bisa kalau tidak punya keran bekas ya keran biasa seperti ini. Nanti kita taruh di ember yang kedua. Nah, kita letakkan di sini. Ini fungsinya untuk memanen pupuk cair. Tuh rekan-rekan, untuk bahan-bahannya nanti kita akan lubangi di sini. Nah ini seperti ini. Terus yang ember yang di atas ini juga akan kita lubangi untuk nanti agar cairan yang dari pupuk padat itu bisa jatuh di ember yang di bawahnya. Pastikan teman-teman ya, kalau misalnya membeli ember bekas itu dipastikan lengkap ya ada tutupnya, karena pengalaman kami itu kalau nanti ember tumbuk ini kita buat itu tidak tertutup rapat, terus terkena hujan atau apa, nanti akan menimbulkan bau. Dan baunya itu bukan karena dari air hujan atau air yang dari luar. Kita mulai untuk pembuatannya. Saya pakai bor untuk lubangi. Ya, ini masih perlu dihaluskan. Jadi seperti ini ya, sampai cukup rapat agar ketika kita tutup di sini tidak ada terkontaminasi oleh air dari luar, jadi menimbulkan bau. Lalu terus kita isi lubang di sini. Kira-kira cukup agar nanti komposnya, sampah yang dari atas itu cairannya bisa merembes, menetes di ember yang di bawahnya ini. Penting juga kita perlu membuat lubang untuk masuk BSF agar bisa masuk ke tempat media pengkomposan kita menggunakan mata bor yang sama tadi yang segini, karena untuk jalan masuk bertelur larva lalat hitam itu kira-kira diameternya 0,5 cm ya. Ini ya untuk lubang jalan masuk untuk lalat hitam atau BSF. Oke. 2 lubang di sebelah sini dan di sebelah sini, kiri kanan. Bagian terakhir kita buat untuk tempat apa ini, panen pupuk cairnya. Jadi kita pasang keran
kira-kira jaraknya ya 5 cm lah, agar nanti endapan tidak menyumbat untuk panen pupuk cairnya melalui keran ini. Kita kasih pekat ya biar tidak bocor. Nah, ember tumbuk sudah siap digunakan ya guys. Ini seperti ini. Ini untuk panen pupuk cair. Besok kita lihat seperti apa cara kerjanya. Nanti untuk tempat limbah dapurnya tinggal ditaruh di sini. Nah, sini langsung masukkan sini, ditutup rapat.